hal yang nggak sesuai dengan teori kita, teori yang diajukan. Ya. Nah, ini dia kan di X1. Misalnya yang X1 kita harap dia negatif, ini benar ya, sesuai dengan teori ya. Arahnya di koefisien itu kan? Ya, Pak. Nah, itulah dia arah itu. Arah yang sesuai dengan teori di ini. Nah, yang menguatkannya tadi adalah propnya itu, memperkuat signifikansinya. Nah, kemudian ini tadi ditanyakan X2 positif itu pas ya. X2 apa? Positif. Enggak apa-apanya? X2 itu Pak pergantian manajemen. Pergantian manajemen, dia sesuai dengan hipotesis. Yang lain X3, X3 apa? X3 audit tenure, Audit X4. tenure. Nah, ya. Nah, audit tenure kan kita harapkan dia positif ya kan? Terhadap switching, tetapi hasilnya negatif. Nah, jadi tempo hari barangkali waktu di seminar hasil pun saya sudah nyatakan bahwa kadang-kadang susahnya adalah di data mentah yang kita pakai. Ya, pernah saya katakan tempo hari di ini tidak sebandingnya antara yang 1 dengan 0. Jadi waktu audit switching itu satunya apa? Gimana Pak? Yang satu apa? Audit switching. Satu apa, 0 apa gitu. Oh, kalau audit switchingnya satu itu dia adanya pergantian cup. Kalau 0 itu tidak adanya pergantian cup, Pak. Jadi itu artinya apa? Sebagian apa tadi sampel kita pakai itu sebagian besar dia mengadakan pergantian cup, ya kan? Ya, hanya sedikit. Jadi perbandingannya adalah 183 dengan 37. Nah, itulah saya bilang tempo hari. Bahwa kalau dia tidak sebanding antara 1 dengan 0, itu kadang-kadang mengacaukan hasil. Ya kan? Nah, jadi sebaiknya nanti kalau kita sarankan kepada, ini udah selesai, ya nggak bisa kita apa lagi. Ya payah merubahnya lagi. Tetapi bagi orang yang akan melanjutkan penelitian yang menggunakan apa tadi, menggunakan 1-0 tadi, logit tadi, dia paling tidak seimbang lah. Kalau tidak seimbang 2:1 lah boleh, kan satunya 2. Nah, kalau 3 dia 2-nya 1, 0-nya 1, satunya 2, 0-nya 1. Perbandingan 21. Nanti kalau seperti itu dia hasilnya mudah-mudahan lebih baik ya. Nah, jadi itulah sebabnya kadang-kadang hasil kita nggak sesuai dengan hipotesis ya. Nah, itu dia yang jadi apa tadi. Nah, jadi bisa juga dimasukkan di dalam apa tadi pembahasan kita. Nah, ini adalah karena sebagian besar kita punya sampel ini memakai 1, 0-nya sedikit sekali. Ya kan? 0-nya sedikit sekali atau malah 1-nya yang sedikit sekali, 0-nya yang banyak. Nah, itu dia di dalam kajian gitu. Sehingga jadi hasilnya pun nggak pas dia mencemang itu ya. Jadi bisa kita sarankan kalau dia mau pakai logit ini, usahakan dia sebanding antara 1 dengan 0. Ya, paling tidak 2:1 ya. Kalau ini udah berapa nih? 37 dengan 183. 37 1, 183 0 udah saya hitung. Ya. Nah, yang hasilnya sama, nah itu ketika dia perbandingan 1-0-nya sama. Nah, sama-sama positif. Coba lihat X berapa itu yang positif? X2, Pak. Nah, X2. Nah, di X2 itu pun gitu perbandingannya. Dia 0-nya itu sekitar 43 dengan 177. Jadi sejalan dia dengan apa tadi jumlah 1-0 itu dengan itu. Karena kita dua-duanya pakai apa 1-0 ya nominal ya. Itu kira-kira. Nah, tapi selain itu ada beberapa juga yang hasilnya sesuai dengan hipotesis. Apa itu kira-kira yang sesuai dengan hipotesis? Yang pergantian manajemen, Pak. Pergantian manajemen ya. Yang di X berapa itu? Nah, itulah dia pergantian manajemennya. X2 ya. Jadi pergantian manajemen itu hanya sebagian kecil yang melakukan pergantiannya? Iya, atau sebagian besar? Sebagian kecil melakukan pergantian, Pak. Nah, itulah jadi sebanding dia sama yang apa tadi, yang switching tadi. Ya. Nah, sebanding dia. Jadi oleh sebab itu makanya seperti itu. Jadi hasilnya itu enggak begitu memuaskan kita ya. Kita berharap arahnya sama, signifikansinya sama gitu kan. Tapi begitu pun enggak semua penelitian tuh harus semuanya signifikan, enggak, ya kan?
ada beberapa aja yang sesuai, udahlah, cukup lah itu ya. Nah, sekarang saran siapa apa kira-kira terhadap perusahaan-perusahaan ini kira-kira? Agar dia lebih bagus sesuai dengan harapan kita secara teoritis. Ya, yang dibikin lah, saran siapa apa, yang di dalam sarannya apa? Sarannya untuk perusahaan, Pak, sebagai perusahaan memilih CAP yang auditornya itu bertanggung jawab dengan hasil analisa laporan keuangannya. Jadi itu perusahaan kan pengennya tuh WTP, Pak. Ya. Nah, jadi disesuaikan gitu. Sarannya bagi perusahaan supaya CAP yang diberi kewenangan itu menjalankan sikap independensinya dengan benar, gitu Pak. Karena kan mungkin ada hasil yang tidak WTP sehingga perusahaan ada yang mengganti gitu Pak, dalam 1 tahun tuh dia langsung ganti CAP. Tapi data itu kan kita punya itu tidak ada tergambar data itu. Data yang menyatakan bahwa sudah ada yang data-data WTP atau WDP segala macam ada. Datanya di data mentah ini sih Pak. Ada. Ada Pak. Nah, jadi mentah. kalau ada barangkali bisa dimasukkan di dalam pembahasan bahwa sebagian ini yang memiliki PTP, yang sebagian WDP. Jadi dari situ, dari data-data itu kita bisa memberikan sebuah alasan, argumentasi. Ya, nggak bisa kita katakan ini yang harus seperti ini, tapi data yang terlampir nggak ada. Tapi kalau data itu memang ada, kita bisa memberikan saran yang seperti itu, ya kan? Ya, Pak. Nah, baiklah, saya kembalikan kepada Dr. Erwin. Terima kasih Dr. Roziman. Jangan lupa nilainya ya. Di chat aja pun nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut dengan siapa Pak Iskandar? Bu Erlina, Pak. Bisa dia? Prof. Erlina dipersilakan. Lagi rapat, Prof. Prof. Erlina enggak. Di rapat, Pak. Sudah, Pak. Ini aja ya. Nah, kalau itu dari Bu Dr. Khaira, ada ini nggak? Tambahan, pengurangan? Ya, terima kasih Pak Erwin. Jadi ada beberapa perbaikan ya, Febri. Nanti saya kirim lagi apanya, draftnya ya. Ada beberapa yang kita perbaiki dari sisi penulisan. Ya, namun ini sambil menunggu nilainya direkap dan juga saya di sini sebagai penguji, saya mau menanyakan kepada Anda ya. Benar atau enggak yang saya katakan ini? Berdasarkan hasil penelitian Anda. Semakin sehat sebuah perusahaan, maka dia semakin tidak melakukan penggantian auditor. Benar atau enggak? Benar Bu. Karena mungkin perusahaan sudah puas dengan hasil auditor. Namun tergantung jumlah besar asetnya juga sih Bu. Kalau misalkan dia mampu untuk membayar auditor yang lebih berkualitas, biasanya sih pasti Bu nggak berganti CAP kalau dia memang udah sesuai sama CAP yang lama. Dan kalau dia semakin tidak sehat, dia kalau semakin tidak sehat, ada dua Bu. Kalau misalkan dia mampu untuk membayar CAP yang lebih bagus, yang bisa mengubah cara penulisan cara membuat laporan keuangan yang benar, mungkin dia akan mengganti CAP-nya. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu membayar CAP-nya, mungkin dia bakal tetap menggunakan CAP yang sama, Bu. Ya, jadi itu kan hasil penelitian Anda. Sudah ada hasilnya. Tapi kenapa waktu Anda ditanya penjelasannya jadi mampu membayar, tidak mampu membayar? Ada nggak variabel mampu membayar di sini? Nggak ada. Tidak ada sih, Bu. Ada, itu namanya ada menambah-nambah ya hasil. Ya, saya hanya menguji. Jadi ketika Anda sudah melakukan penelitian, jawablah sesuai dengan yang Anda teliti saja. Walaupun Anda ingin menghubungkannya sama, tadi kan Anda yang pertama menjawabnya Anda kaitkan dengan ukuran perusahaan, tadi ada ya.
Nah, ukuran pulsa tidak bisa Anda ganggu gugat, tidak bisa Anda kait-kaitkan. Kenapa? Karena ukuran pulsa itu tidak signifikan. Kecuali tadi Anda ingin mengaitkannya dengan audit tenur boleh. Semakin sehat dia, tetapi kalau dia keterikatannya dengan yang lama begini-begini, nah itu boleh Anda kaitkan antara variabel yang signifikan-signifikannya. Tapi kalau yang dengan yang tidak signifikan, apalagi bukan yang dengan variabel, itu tidak usah Anda kait-kaitkan. Baik, Bu. Ya. Jadi nanti ada beberapa perbaikan, ini saya kirimkan lagi ya. Nanti Baik, Bu. perbaiki sebelum diperbanyak ya. Bu. Ya, itu aja Pak Erwin. Ya, terima kasih Dr. Khaira. Ini dari apa? Dari Pak Rujiman, Dr. Rujiman nilainya? Ya, apa aja lisan aja Pak ya, Erwin. Ya, Lisan aja ya. boleh. 80 ya. Oke, terima kasih Dr. Ya. Rujiman. Yo. Jadi saya kira kita sudah dengarkan apa yang kurang ya Febri. Jadi Febri perbaiki ya, karena nanti kalau tidak salah kan harus dipublikasi juga ya, supaya publikasinya tidak memalukan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khaira, Dr. Iskandar, dan Dr. Jiman di dalam pelaksanaan ujian ini. Kemudian dari angka-angka yang kalau tidak ditambah Ibu Erlina, saudara ini lulus, ya. Dan dari yang empat orang ini A, ya. Nanti kalau ada dari Bu Dr. Erlina akan, saya tidak tahu apakah berpengaruh A-nya, ya. Iya, Pak. Saya kira demikian, Dokter apa Febrina. Saya kira silakan untuk ditutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Erwin Abu Bakar dan Ibu Dr. Khaira Amalia sebagai dosen pembimbing saya, serta kepada Bapak Dr. Iskandar Muda dan Bapak Dr. Rujiman. Baik, saya akan merevisi dan memperbaiki saran-saran dari Bapak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bisa ditutup Pak Iskandar ya, Dr. Iskandar. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih Pak Ya, terima kasih, Arwin, Pak. Bu Khaira, Iskandar Muda. Selamat ya hari Dr. Raya. Rujiman, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Erwin, Pak Iskandar, Pak Rujiman. Ya. Ya, Bu. Selamat ya Febrina. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Izin